A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berbaik sangka terus kepada Allah. Sesuai judul ya, ucapan yang baik, pikirkanlah yang baik, karena itu akan menjadi doa. Mungkin sobat winner sering mendengar kalimat tersebut ya, dan itu benar sekali ya, benar sekali. Kalau kita terbiasa mengucapkan hal yang baik, kita memikirkan hal yang baik, insya Allah nanti itu akan menjadi kenyataan. Coba kita pikirkan sesuatu yang optimis, itu insya Allah akan menjadi kenyataan. Dalam surah Qaf ayat ke-8 yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kita berkata baik, kita berkata buruk, di samping kita itu selalu ada malaikat yang mengawasi dan mencatat itu. Alangkah meruginya seorang jika dia terlalu sering mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat pesimis, kalimat-kalimat putus asa. Karena ketika nanti diaminkan malaikat, itu akan jadi kenyataan. Begitu juga kalimat-kalimat baik. Kalau misalnya sekarang panjenengan punya amanah hutang yang menumpuk, bejubel, puluhan juta, ratusan juta, miliaran misalnya. Tapi setiap saat, setiap waktu panjenengan selalu berkata, panjenengan selalu memikirkan, alhamdulillah, Allah pasti akan lunaskan. Alhamdulillah, pasti Allah akan lunaskan. Insya Allah nanti itu yang akan panjenengan dapatkan. Dalam firman Allah yang lainnya, ada dalam surah Al-Isra ayat ke-53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat baik. Mengucapkan kalimat baik, kita dengar sendiri pun psikis kita enak. Yang mendengar pun membuat yang mendengar itu juga psikisnya enak, kejiwaannya enak, hatinya tenang, pikirannya adem, dibandingkan kita mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Saya pernah satu ketika, satu hari itu saya dicurhati gitu. Lebih dari 25 orang yang mengeluh.
Ada yang mengeluh utangnya dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Ada yang bunuh diri, ada yang mau jual ginjal, ada yang mau macam-macam. Dan hari itu tuh berat banget semuanya. Semuanya berat, gak ada yang ringan. Kondisi saya memang sedang tidak fit juga. Nah, seketika itu saya langsung drop dan saya langsung jatuh sakit. Artinya apa? Kalau kita mendengar omongan-omongan yang tidak baik, omongan yang tidak bagus, secara langsung pikiran kita itu akan ikut ngedown gitu ya mendengarnya. Dibandingkan kita mendengar kalimat-kalimat yang positif, ya kan? Kalimat-kalimat yang membangkitkan, kalimat-kalimat yang memberikan semangat. Di sini di hati kita, ya kan? Kejiwaan kita, pikiran kita itu jadi semakin bangkit gitu. Itulah kenapa kalau panjenengan masuk ke dalam satu ruangan yang di situ diisinya adalah motivator, panjenengan mendengarkan mungkin selama setengah jam, 1 jam. Ketika di dalam situ panjenengan semacam sebuah baterai yang habis di charge full gitu kan. Begitu keluar dari ruangan itu masih membawa semangat. Tapi mungkin nanti ketika di luar ketemu lagi orang yang selalu pesimis, selalu patah semangat, ya kan? Bawaannya lentru aja, bawaannya putus asa aja, bawaannya pengen bunuh diri aja. Nanti psikis jenengan juga ikutan, meskipun sedikit ikutan akan down. Jadi ucapkanlah hal baik, pikirkanlah hal baik, itu menjadi kunci keberhasilan panjenengan. Dalam berdoa kepada Allah, kita harus selalu berpikiran baik kepada Allah. Allah pasti kabulkan, Allah pasti kabulkan, Allah pasti kabulkan. Insya Allah pasti Allah kabulkan. Tapi kalau panjenengan masih berpikir, kabul nggak ya, kok belum kabul. Nah, panjenengan sedang berburuk sangka kepada Allah. Itu juga nanti yang akan panjenengan dapatkan. Jadi kuncinya adalah berbaik sangka. Berbaik sangka itu berarti kita isi pikiran kita dengan hal-hal positif. Kita isi lisan kita juga dengan hal-hal positif. Kita hanya mau mengucapkan hal-hal positif. Kita hanya mau memikirkan hal-hal yang positif saja. Saya sampaikan hadisnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diridhoi Allah tanpa berpikir panjang, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan kata-kata itu. Dan sebaliknya, jika seorang hamba berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah tanpa berpikir panjang, Allah akan menjerumuskannya ke neraka jahanam dengan kata-kata itu. Artinya apa? Kata-kata yang baik, kata-kata yang diridhoi Allah, itu akan menghantarkan kita kepada derajat yang dinaikkan. Kalau panjenengan mau dinaikkan derajatnya sama Allah, mau dimudahkan urusannya sama Allah, mau dikabulkan hajatnya sama Allah, ucapkanlah kalimat yang baik, pikirkanlah hal-hal yang baik, ya kan? Jangan justru sebaliknya, ya. Kemarin ada satu buah pertanyaan dari salah seorang penonton. Saya tutup identitas beliau. Jadi beliau mengomentari salah satu video yang lunas amanah hutang 165 juta rupiah. Bu, kalau hutangnya di bank, apakah bisa dilunasi juga ya? Soalnya banyak, sekitar 350 jutaan. Saya telaah dulu ini pertanyaan ini. Oh, rupanya pertanyaan ini ditujukan untuk robnya. Kalau hutangnya lebih, mungkin beliau mau katakan hutangnya lebih besar, 350 juta daripada yang di video itu. Apakah bisa dilunasi? Saya tentunya akan menjawab, apa yang tidak bisa buat Allah? Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batasan. Mungkin beliau berpikir bahwa ini nominalnya lebih besar daripada yang di video, 350 juta rupiah. Apakah bisa dilunasi? Bisa. Apa yang tidak bisa buat Allah? Jika Allah sudah berkehendak. Ya. Jadi panjenengan semuanya barangkali memiliki amanah hutang lebih daripada beliau, jangan berkata seperti beliau. Pasti bisa, katakan seperti itu. Pasti bisa. Pasti Allah lunasi. Bagaimana caranya supaya Allah lunasi? Buat Allah ridho sama panjenengan. Caranya gimana? Bagang kunci-kunci untuk membuka ridhonya Allah. Apa? Sholat wajib tepat waktu. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, zuhur, tahajud, witir, hajat, sholat taubat. Lakukan sedekah secara rutin, secara istiqomah. Lakukan sholawat, lakukan amalan sholawat sebanyak-banyaknya dengan ikhlas. Lurus, niatnya hanya karena Allah Ta'ala. Lakukan zakat jika panjenengan punya mal yang harus dizakatkan. Lakukan apa lagi? Semua perintah-perintah Allah lakukanlah dengan penuh ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah.
Dengan itulah nanti ridhonya Allah akan turun sama jenengan sehingga melunaskan amanah hutang jenengan yang sebesar 350 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Apakah tidak mungkin hutang itu bisa lunas? Mungkin saja. Mungkin secara akal manusia kita pusing kepala saya, nggak ada jalan itu untuk melunaskan hutang 350 juta. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita manusia, akal kita terbatas. Sementara Allah, Rabb kita itu Al-Wahhab, Dia sang maha memberi tanpa batasan. Dia Al-Ghani, Dia sang maha kaya. Jangankan 350 juta, 350 triliun pun kalau Allah berkehendak, Allah akan lunaskan. Maka buat Allah berkehendak, salah satunya mengharapkan ridho Allah dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang baik, memikirkan hal-hal yang baik. Bangun tidur ketika panjenengan terlilit amanah hutang kayak gini, di kepala jenengan, ya, di telinga jenengan akan dibisikkan sama setan. Was-was setannya akan berbunyi. Pusing nggak lu? Sebulan lagi jatuh tempo lo. 2 minggu lagi jatuh tempo lo. Akan diingatkan terus sama setan supaya apa? Supaya panjenengan putus asa, patah semangat, ngeluh, jadinya apa? Kufur nikmat. Sementara ketika kita bangun tidur, banyak sekali yang bisa kita syukuri. Kita buka 2 bola mata kita, masih bisa melihat, oh di depan saya tembok saya warna putih, alhamdulillah. Berarti apa? Mata saya masih berfungsi. Saya mendengar bunyi ayam berkokok, punya tetangga, alhamdulillah, berarti pendengaran saya masih berfungsi. Baru bangun tidur mencium aroma-aroma masakan dari dapur, alhamdulillah, indera penciuman saya masih berfungsi. Harusnya mensyukuri itu semuanya, alhamdulillah, saya tidurnya gak bablas, saya masih dibangunkan Allah. Artinya apa? Allah masih kasih kesempatan kita untuk bertobat. Gitu loh. Jadi kita bangun tidur upayakan berpikir positif, mengucapkan kalimat positif. Bangun tidur langsung berpikir, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih bangunkan hamba, Engkau masih kasih kesempatan hamba untuk mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Engkau. Engkau masih memberikan hamba kesempatan untuk hamba bisa menyelesaikan amanah hutang hamba yang 350 juta. Semoga hari ini Engkau meridhoi hamba, memudahkan hamba untuk melunaskannya ya Rob. Jangan malah berpikir sebaliknya, aduh ya Allah gak kelar-kelar ini utang, Allah gak adil, saya setiap hari tersiksa ya Allah, Engkau gak adil ya Allah, misalnya begitu. Itu mengutuki namanya, ya kan? Itu namanya kufur nikmat. Pokoknya intinya kuncinya panjenengan harus selalu memikirkan hal yang baik, yang positif-positif, mengucapkan hal yang baik, insya Allah. Kalau panjenengan ubah pola pikir panjenengan dari yang pesimis menjadi optimis, nanti panjenengan akan merasakan. Coba dulu. Mungkin panjenengan coba besok sehari bangun tidur. Ternyata nikmat ya. Kalau pagi harinya sudah semangat, ternyata hari itu terlalui dengan sangat nikmat. Coba lagi, besoknya coba lagi seperti itu. Coba, seminggu, 2 minggu, sebulan, ternyata hidup saya berubah. Coba panjenengan praktekkan. Oke, sobat Winterku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.